Minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surah Asy-Syu'ara ayat 61 sampai 83. Falamma, maka ketika tara'atil jam'an, saling melihat dua kelompok, dua golongan, yaitu golongan Nabi Musa dan golongan Fir'aun dengan bala tentaranya. Qala ashabu Musa, telah berkata para sahabat-sahabat Nabi Musa, pengikut Nabi Musa, inna lamudrakun, sesungguhnya kita pasti orang yang tersusul. Apa maksud ayat ini? Ayat ini melanjutkan kisah Nabi Musa dengan Fir'aun. Nabi Musa salah satu nabi ulul azmi, nabi yang memiliki keistimewaan. 5 nabi yang memiliki keistimewaan. Jadi dari 114.000 nabi terpilih 25 nabi yang ada di dalam Al-Quran. Dari 25 nabi terpilih ada 5 nabi yang memiliki keistimewaan, yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini 5 nabi yang memiliki keistimewaan. Dari 5 nabi ini ada yang Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, pimpinan para nabi dan para mursalin. Terpilihlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Nah, kisah Nabi Musa ini menghadapi pemimpin yang zalim dan diabadikan oleh Allah dalam banyak ayat, di antara surah Asy-Syu'ara, yaitu ketika setelah mengalahkan tanda kutip mukjizat dengan sihir para penyihirnya Fir'aun, lalu kan Nabi Musa mengajak orang-orang yang beriman kepada Allah untuk hijrah, untuk berpindah dari kerajaan Fir'aun. Lalu Fir'aun dengan bala tentaranya mengirim pasukannya yang begitu banyak mengejar. Nah, dalam pengejaran itu falamma tara'atil jam'an, ini ayat 61. Kedua kelompok ini saling melihat. Pengikut Nabi Musa melihat Fir'aun dan bala tentaranya. Tentara Fir'aun dan Fir'aun juga melihat Nabi Musa di depan. Nah, inilah yang menyebabkan berkeluh kesah, mengadukan masalah ini. Qala ashabu Musa, berkata sahabat Nabi Musa, pengikut Nabi Musa, inna lamukramun, sesungguhnya kami akan tersusul. Kenapa? Karena sudah jaraknya sudah kelihatan. Hanya sekian kilometer lagi, begitu, sekian mil, Jadi di depan Laut Merah, di belakang Fir'aun dan bala tentaranya, dan udah kelihatan. Ketakutanlah siapa? Semua pengikut Nabi Musa alaihissalam. Ke belakang khawatir dibunuh oleh Fir'aun, kalau ke depan tenggelam. Qala, Nabi Musa berkata, kalla, jangan begitu, tidak mungkin kita akan tersusul. Innama ya Rabbi sayahdin, sesungguhnya bersama saya Rabbi, Tuhan saya sayahdin, dia akan memberikan hidayah, dia akan memberikan petunjuk. Jangan khawatir, jangan kamu takutkan dengan apapun. Kenapa? Karena Allah bersama kita. Sama seperti sahabat Rasulullah SAW. Kenapa kita kok perang selalu kalah? Di mana Allah? Itu kan. Di mana Allah? Kenapa sekarang Palestina selalu kalah? Di mana Allah? Itu kan banyak orang-orang begitu. Padahal Palestina itu menang, Pak. Tapi menangnya memang harus sabar menghadapi kejahatan. Apa menangnya? Coba peristiwa pembunuhan, pembantaian, genosidnya Israel
kepada Palestina, banyak orang-orang yang masuk Islam karena melihat di situ kemujizatan Allah, kemujizatan keberanian Hamas dengan syuhadanya, para syuhadanya, keberanian orang-orang Palestina. Ya kan? Ini dalam berbagai universitas di Amerika, di Inggris. Ketika wisuda, itu wisudawati membawa bendera Palestina, dan itu di berbagai universitas. Ya kan? Bahkan ditangkapin gak masalah dia. Camping di depan kampus-kampus terkenal di Amerika, di Inggris tuh. Jadi sekarang orang udah melihat dengan jernih bahwa Israel ini benar-benar penjajah, genosid. Makanya Israel ini kalau nggak ada Amerika dia udah nggak punya teman. Hampir seluruh negara itu memusuhi Israel. Jadi memang udah jelas dia adalah genosid, pembunuh, sama dengan Firaun, ya kan ya, seperti itu. Tapi insya Allah yakin ya, nanti pasti Palestina akan merdeka. Yang penting kita sabar mendoakan. Kita tidak mampu berjihad. Jihadnya dengan apa? Dengan doa, dengan boikot. Jangan beli merek-merek yang mendukung Israel. Dan itu fatwanya sudah keluar dari MUI. Ya, banyak merek-merek ya, yang sabun kita pakai, sampo yang kita pakai, odol yang kita pakai, kecap yang kita pakai, itu banyak produk-produk Israel. Kecap Bango, odol Pepsodent, itu Pak, ya kan? Sabun, ya, Lifebuoy, itu semuanya Israel tuh. Ya, merek air Aqua, itu juga jangan. Itu diantaranya. Kadang-kadang kita kan nggak tahu ya kan. Tapi sekarang banyak yang tahu lah. Itu jangan beli KFC, McDonald gitu. Mendingan nasi uduk, mendingan sayur asem, jelas ya kan nikmatnya ya. Nah itu diantaranya. Seperti itulah makanya Nabi Musa ini yakin dengan pertolongan Allah. Rabbi sayahdin, Tuhanku pasti akan memberikan petunjuk. Tuhanku pasti akan menyelamatkan kita. Yakin itu. Ya kan? Dalam tafsir Ibnu Katsir diceritakan saat itu Nabi Harun yang bersama Nabi Musa. Jadi begini Pak, Nabi Harun itu ya nabi asistennya pribadinya Nabi Musa alaihissalam. Ya, bersama seorang temannya namanya Yusha ibnu Nun, dan orang-orang yang beriman dari kalangan keluarga Firaun serta Musa berada di barisan. Jadi Musa itu di barisan tengah. Sebagian golongan ahli tafsir banyak juga hanya menyebutkan saat itu Bani Israil berhenti. Mereka tidak tahu apa yang dilakukan. Yusha ibnu Nun atau orang beriman dari kalangan keluarga Firaun. Jadi ada keluarga Firaun yang beriman. Di antaranya adalah istrinya Firaun. Berkata kepada Nabi Musa, "Hai Nabi Allah, apakah Tuhan memerintahkanmu berjalan tempat ini?" "Iya." Firaun semakin dekat, jaraknya hanya tinggal sedikit. Itulah Allah memerintahkan kepada Nabi Allah Musa untuk memukul laut dengan tongkat yang dipegang oleh Nabi Musa alaihissalam. Fa'auhayna ila Musa an adrib bi asaqal bahr, ayat 63. Lalu kami Allah wahyukan kepada Nabi Musa agar memukul bi asaqal bahr dengan tongkat lautan. Jadi artinya dengan tongkat yang dipegang oleh Nabi Musa. Waktu dekat dengan Firaun, tongkatnya jadi ular yang sangat besar. Dekat dengan Laut Merah, tongkatnya diperintahkan untuk memukul laut. Apa yang terjadi? Fanfalaqa fakana kullu firkim katordil azim. Maka Laut Merah itu terbelah menjadi dua. Kullu firkin, setiap bagian badan itu katordil azim, seperti gunung yang sangat besar. Bayangkan tuh laut, ya kan? Ini difilmin sama orang Yahudi kan? Ada filmnya tuh Pak, film Hollywood ya, difilmin kan? Nah itu Pak, lautan terbelah dua. Lalu belahannya itu, namanya dibelah itu seperti apa? Gunung yang sangat besar. Ini sekali doang Pak, nama mukjizat sekali. Jadi misalnya nih, kalau udah terjadi nih, ya Nabi Musa nih
main-mainin tongkat udah selamat misalnya, mukul ini supaya dia kamu mana enak, nggak bakalan bisa Pak. Mukjizat itu satu kali, tongkat jadi ular besar pun satu kali, namanya mukjizat. Beda dengan sihir berkali-kali itu. Allah Akbar. Nah, itu terbelah dua seperti gunung yang sangat besar gitu ya. Allah Akbar walillahil. Nah, dalam sebuah riwayat ya, Nabi Musa memukul tongkat yang dipegang itu, kemudian Nabi Musa memanggil nama lautnya. Hai Abu Khalid, dengan izin Allah terbelahlah kamu. Bismillah, terbelah. Wah, langsung terbelah Pak. Ya Allah, ya Allah. Ya kan? Ini kekuasaan Allah Pak. Ya sesuatu. Kalau sekarang kan zaman sekarang ada bisa yang membelah lautan. Dengan apa? Dengan teknologi yang canggih ya. Itu kan seperti orang-orang Cina, orang Jepang membuat jalanan tol di bawah lautan. Masya Allah. Jadi jalan tol di bawah lautan. Kalau di Indonesia itu di atas laut. Itu Suramadu kan? Surabaya, Madura. Nah, kalau di Jepang tuh di bawah lautan. Cina, Eropa tuh di bawah lautan Pak. Jadi Masya Allah. Jadi sekarang bukan hal yang aneh gitu dengan teknologi ya. Allah Akbar. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi, nah dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan ketika lautan terbelah dua itu masing-masing ya, ternyata menurut Ibnu Abbas lautan itu 12 jalan, ada 12 jalan. Terbelah dua, lalu itu ada 12 jalan. Masing-masing jalan itu sudah dengan kabilah-kabilahnya 12 itu jumlahnya. Kabilah-kabilah, suku-suku lah, suku-suku. Suku ini sampai ada 12 suku. Ya, itu kan. Allah Akbar. Ya. Jadi Allah juga memberikan angin ke dasar laut sehingga dasar laut kering. Jadi kering gitu, enggak ada satu tetes pun air di jalanan yang dilalui oleh para pengikut Nabi Musa alaihissalam. Jadi gimana ya? Allah, kita bayangkan kita berada menjadi umat Nabi Musa. Kita bayangkan aja nih. Kita bayangkan gimana kira rasanya. Wah, luar biasa itu kan. Allah Akbar. Ya kan? Wa azlabna sammal akhirin ayat 64. Wa azlabna sammal akhirin. Lalu kami dekatkan sama di sana akhirin, kaum yang lain. Artinya Firaun dengan bala tentaranya juga kebingungan. Lah, kok lautan terbelah dua? Tapi karena emang dia niatnya ingin membunuh Nabi Musa dan semua pengikutnya, dia pun akhirnya masuk ke lautan yang terbelah dua itu. Begitu. Makanya di sini azlafna, kami dekatkan Firaun dan bala tentaranya ke lautan. Ya kan? Ya. Jadi dalam tafsir Ibnu Katsir itu dijelaskan Firaun itu ngejar masuk tuh. Ya, dia masuk ke lautan yang terbelah dua itu. Dan dia tidak mikir-mikir lagi nanti lautan itu nyatu lagi, enggak mikir. Yang penting dia mengejar aja. Ngejar Musa dan pengikutnya. Wa anjayna Musa wa mamahu ajma'in. Dan kami selamatkan Nabi Musa wa mamahu dan orang-orang yang bersama Nabi Musa ajma'in, semuanya selamat. Jadi semua yang mengikuti Nabi Musa selamat. Bani Israel yang taat kepada Allah, yang beriman kepada Nabi Musa, semuanya selamat. Anjayna Musa, selamat semuanya. Nggak ada yang, jangankan kena pedangnya, kena goloknya, kena Firaun begitu ya. Jadi selamat itu, selamat. Allah Akbar. Ini bagian daripada mukjizat yang Allah berikan kepada Bani Israel. Ya, Bani Israel. Selamat tuh Nabi Musa. Nah, itu terjadi kapan Pak? Tanggal berapa? Tanggal 10 Muharram.
Inilah orang-orang Yahudi di zaman Rasulullah di Madinah melaksanakan puasa Asyura. Asyura itu puasa tanggal 10 Muharram. Ya kan? Para sahabat ngomong pada Rasulullah, Rasul, itu kok orang-orang Yahudi puasa tanggal 10 Muharram. Kenapa? Lalu kata orang Yahudi kan awalnya tuh Yahudi itu ngomong katanya karena kami dulu Nabi Musa selamat kejaran Firaun, lautan terbelah dua. Selamat kami bersama Nabi Musa, kata cucunya pengikut atau cicitnya pengikut Nabi Musa, umat-umat Yahudi. Maka kami puasa sebagai bentuk sukacita kami tanggal 10 Muharram itu kami selamat dari kejaran Firaun. Puasa Asyura. Apa kata Rasulullah? Maka kami kata Rasulullah lebih berhak untuk puasa Asyura. Untuk menyelisihi kaum Yahudi, puasalah tanggal 9 Tasu'a dan Asyura dan tanggal 11. Jadi puasa nanti nih sebentar lagi kita Muharram nih ya. Insya Allah hari Ahad atau hari Senin, nggak tahu nih besok nih tanggal 1 Muharram. Berarti kita disunahkan puasa Pak di tanggal 9, 10 dan 11. Sunahnya 3 hari. 9, 10 dan 11. 9 Muharram Tasu'a, 10 Muharram Asyura dan Ihda Asyara. Jadi 11 Muharram. Itu sunahnya 3 hari. Kalau tidak mampu, kalau bisa puasanya tanggal 9 dan 10 Tasu'a dan Asyura. Kalau nggak mampu boleh tanggal 10. Cuma untuk membedakan kita dengan orang Yahudi, kalau bisa puasanya 2 hari. Sama dengan kita kemarin Zulhijjah kan, puasa tarwiyah dengan Arafah. Nah kita puasa 2 hari sunahnya Tasu'a dan Asyura. Sebentar lagi kan ya. Nggak tahu nih hari Ahad besok atau hari Senin tanggal 1 Muharram. Nanti kita lihat aja. Belum tahu ya. Nanti kan biasanya kan ada pawai itu. Pawai 1 Muharram kan. Kalau Muharramnya hari Senin berarti pawainya malam Senin. Kalau tanggal 1 Muharramnya hari Ahad, hari Minggu berarti malam Minggu nih. Kita lihat aja nanti. Ya, makanya ada doa. Apa tuh? Akhir tahun, doa awal tahun. Sebelum maghrib akhir tahun, ya hari Ahad atau hari Sabtu. Kalau malam Minggu atau ya kan ya. Kalau malam Senin berarti hari Ahad sore. Kemudian doa awal tahun ba'da maghrib. Nah nanti kita lihat. Saya belum tahu lihat tanggal beneran nih. Ada yang tahu malam Ahad apa malam Senin? 1 Muharram. Belum tahu ya. Nah kalau udah tahu 1 Muharramnya nanti kita tahu tanggal 9. Jadi puasanya 3 hari Pak. Sunnahnya 9, 10, 11. Kalau nggak mampu 9, 10. Kalau nggak mampu 10-nya. Apa kata Rasulullah? Man soma yaumu Asyura. Siapa orang yang puasa di tanggal 10 Muharram, yukaffiru sanatan madiyatan. Allah akan menghapus dosanya selama 1 tahun. Kalau kemarin kan 2 tahun kan Arafah. Kalau sholat 1 tahun. Dan dalam hadis lain, puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa Asyura. Saking hebatnya itu. Sholat yang utama setelah sholat wajib, sholat tahajud. Puasa yang paling afdol setelah puasa Ramadan, puasa Asyura. Makanya jangan sampai kita nggak puasa. Sunnah hukumnya. Tapi fadilahnya keutamaannya luar biasa. Ini Pak ya. Mudah-mudahan Allah berikan kemampuan kita melaksanakan puasa. Boleh pilih 3 hari, 2 hari atau 1 hari. Boleh gak 10 hari? Ya boleh kalau mau apa. Mulai dari tanggal 1. Ya, jangankan 1 hari, 30 hari pun boleh. Karena dia termasuk apa? Bulan haram. Bulan yang dimuliakan. Ya kan ya? Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Nah, itu bulan yang mulia. Ya Muharram. Jadi kalau kuat ya 30 hari boleh. 10 hari boleh. Ya 3 hari boleh. 1 hari boleh. Mau pilih yang mana? Nggak puasa sama sekali. Ya nggak dapat keutamaan. Iya. Ya nggak apa-apa, nggak dosa Pak. Nggak dosa puasa. Yang dosa itu begini Pak. Seorang istri. Ya kan ya. Puasa sunnah. Nggak izin sama suami. Suaminya libur kerja misalnya. Ya kan ya. Ya libur kerja nih. Lalu dia puasa sunnah tanpa izin. Ya suaminya pengen hubungan kan siang-siang karena dia libur, anaknya nggak ada. Mah, yuk kita kerja bakti. Istrinya nggak mau. Maaf bang, saya puasa. Itu bukan dapat pahala puasa Pak, dapat dosa.
Ini dapat dosa. Kenapa? Karena puasa sunnah, kecuali puasa wajib. Beda puasa wajib. Puasa wajib itu puasa Ramadan atau puasa qadha. Kalau puasa sunnah harus izin, Pak. Sama seperti begini. Seorang suami nggak pernah ngomong begini. Nggak pernah ngomong. Lalu istri ada tukang minta-minta. Dia ngambil duit suami, dia sedekah. Suaminya dapat pahala, istri dapat dosa. Ini saya jelasin dalam nasihat perkawinan kemarin. Kenapa suami dapat pahala? Karena uang suami disedekahkan. Kenapa istri dapat dosa? Karena dia nggak izin dulu sama suaminya. Itu sampai begitu. Karena dia mencuri uang suami. Nggak boleh, Pak. Walaupun itu niatnya sedekah. Itulah pentingnya ilmu fikih munakahat namanya. Fikih tentang masalah perkawinan. Jadi hal yang sederhana kadang-kadang gitu. Saya jelasin ke pengajian ibu-ibu nih. Bu, kalau mau puasa sunnah izin dulu sama suami. Kalau mau infak izin dulu sama suami. Kecuali memang suami udah ngasih duit. Udah ngasih duit, ini buat belanja, ini untuk apapun terserah. Kamu lah, itulah ya. Ini belum izin diambil dompet suami. Ya, makanya ada istri yang paling pinter itu istri yang pinter nyari duit. Iya, duit yang udah diumpetin ketemu juga. Namanya duit sial. Tahu duit sial, Pak? Udah ditaruh di bawah meja, ditaruh di bawah ini masih ketemu juga. Ditaruh di, kalau dulu tuh pakai peci hitam, ya kan ya? Peci hitam ditaruh di dalamnya tuh masih ketemu juga. Itu namanya istri pinter nyari duit. Bukan nyari duit kemana-mana, nyari duit uang suami. Dan itu boleh kalau suaminya pelit. Dulu ada sahabat sahibah ya, perempuan ngadu pada ya Rasulullah, saya ini punya suami pelit banget gitu. Pelit banget, iya. Lalu bagaimana saya bisa belanja, bisa macam-macam. Apa kata? Ambil uang suamimu untuk kebutuhan kamu. Ambil sesuai kebutuhan. Tapi jangan melebihi dari kebutuhan. Kalau melebihi dosa. Ya, kalau suaminya pelit. Ada nggak suami pelit? Banyak. Di sini ada nggak? Nggak ada sih ya. Allahu Akbar walillahil hamd. Ini nak tahu ini mah kebiasaan saya, Pak. Saya kalau habis tausiah dimanapun, mau dapatnya 10 juta, mau 5 juta, mau 5.000, mau 50.000, kalau di amplop nggak pernah saya buka amplop, nggak pernah. Itu bagian daripada apa? Kasih aja ke istri. Mau dapat berapapun, nanti istri yang tahu, istri yang buka. Ya, itu. Ini makanya coba tanya aja ke istri saya. Dapat berapa? Mau nggak? Paling nanya doang. Berapa tadi? 10 juta. Oh, alhamdulillah. Itu yang paling gede pernah dulu. Ya pernah. Oh iya. Tapi enggak juga kalau yang dipilih itu dia udah tahu, udah karena sering buka amplop tahu dia. Ya tipis ini mah bi katanya. Ini buat kondangan juga kurang katanya. Ya udah enggak apa-apa. Nikmati saja. Nikmati saja. Nikmati saja. Ya kan berapapun kan namanya rezeki dari Allah. Ya kan rezeki dari Allah. Ya kan ya? Ya. Makanya saya kalau dapat amplop, setelah dapat amplop saya buang amplopnya, Pak. Iya, apa? Iya. Nah, itulah kembali lagi ke kisah Nabi Musa. Akhirnya selamatlah seluruh siapa? Seluruh pengikut Nabi Musa. Berbeda dengan siapa? Fir'aun. Summa aqraqnal akharin, ayat 66. Kemudian kami tenggelamkan akharin. Siapa akharin ini? Yaitu Fir'aun dan bala tentaranya. Tenggelam semuanya, Pak. Jadi semuanya tenggelam. Nggak ada yang hidup. Nah, ini beda dengan film yang saya pernah nonton. Karena penasaran kan? Dalam film yang saya nonton itu Fir'aun selamat. Kok aneh, kok selamat? Ini berbeda dengan Al-Quran. Coba di ayatnya nih. Aghraqnal akharin. Kami tenggelamkan akharin. Artinya semua termasuk bala tentaranya yang ikut dengan mati semuanya. Namanya orang tenggelam di lautan. Termasuk kuda-kudanya juga ikut mati. Kuda yang dibawa Firaun mati juga. Gimana mau hidup dia orang di lautan. Jadi begini ya. Jadi Nabi Musa itu masuk ke daratan dengan pengikutnya. Firaun masih di tengah kan. Karena dia masih ngejar dia. Lalu Allah perintahkan tongkat yang dipegang pukul lagi. Setelah dipukul tertutuplah yang tadi terbuka itu lautan. Nah ketika tertutup tenggelam semuanya tuh, mati semua. Nah Fir'aun tuh ya, Fir'aun dalam sebuah riwayat dia mengakui Allah sebagai Tuhan. La ilaha, baru haknya malaikat Jibril, malaikat siapa? Termasuk malaikat
Israil itu menenggelamkan tuh. Jadi nggak bisa mengucapkan kalimat Allah. Karena dia tahu ini Tuhan Allah, hanya Tuhan Allah nih. Ya, maka ditenggelamkan, baru la ilaha aja, belum Allah ditenggelamkan, dia mati dalam keadaan syirik. Jadi arti Fir'aun juga akhirnya ngaku juga. Ngakunya udah terlambat. Ya Allah. Nauzubillahi min zalik. Inna fi zalika laayah, ini semuanya adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Wa ma kana aktsarul mu'minin, dan tidaklah kebanyakan ya menjadi perhatian bagi orang-orang mukmin. Artinya adalah kisah ini kisah nyata. Kisah ini benar terjadinya. Jadi bukan sekali lagi kalau kita membaca Al-Qur'an dipastikan ya ini kisah yang memang terjadi di zaman Nabi Musa alaihissalam. Ya kan? Jadi bukannya cerita-cerita dongeng-dongeng, bukan, Pak. Kalau cerita-cerita dongeng-dongeng itu yang diomongin sama siapa itu? Si Gupron tuh ya. Yang bisa ngomong bahasa semut katanya. Aduh. Astagfirullahaladzim. Nauzubillah min dzalik. Wa inna rabbaka lawal azizur rahim. Dan sungguh Allah Tuhanmu itu Maha Aziz, Maha Perkasa, Ar-Rahim, lagi Maha Penyayang. Maha Perkasa maksudnya apa? Kegagahan Allah, keperkasaan Allah hancurkan itu Fir'aun, Allah tenggelamkan. Dia berkuasa ya, tetapi kekuasaan Allah jadikan Fir'aun itu walaupun mati tenggelam tidak busuk, tidak lapuk seperti yang lainnya. Kenapa? Ya, karena dia diselamatkan, menemukan mayat Fir'aun lalu dibalsemin. Balsem dalam pengertian bukan balsem kita pusing gitu, bukan. Jadi pengawet mayat. Dan itu ribuan tahun. Jadi sampai sekarang, Pak, itu jenazahnya Fir'aun masih ada. Kalau pengen Bapak ke sana, ikut aja tuh. Ya, umroh plus Mesir. Nah, itu bisa ngelihat Fir'aun tuh wajahnya. Tapi sekarang juga bisa kan, dilihat aja di YouTube. Lihat di YouTube wajah Fir'aun itu seperti apa, ya kan? Wajah Fir'aun itu seperti apa, kelihatan jelas tuh, Pak. Allah Akbar. Arti itu sebagai pelajaran, ya, diawetkan. Jadi mayat itu tidak dimakan apa? Tidak dimakan ulat, ya. Jadi sampai sekarang ada, Pak. Mungkin sampai kiamat kali, supaya jadi pelajaran bahwa dulu ada orang yang paling zolim, kezolimannya sampai ngaku Tuhan. Ini nih orangnya, ini nih orangnya. Ya kan, ada tuh di Mesir, ada sana, Pak ya. Al-Aziz, makanya Allah Maha Perkasa. Dan itu juga memang bagian dari kekuasaan Allah. Sebenarnya bukan secara syariat memang pakai pengawet jenazah secara syariat, tapi sebenarnya kekuasaan Allah, Pak. Supaya menjadikan pelajaran ada orang yang ngaku Tuhan nih orangnya gitu ya. Ar-Rahim, Maha Sayang. Kenapa Allah Maha Penyayang? Allah selamatkan orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada Nabi Musa. Gitu. Ain berarti judul baru nih, kisah Nabi Musa selesai. Sekarang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Waslu alaihim naba Ibrahim. Bacakanlah ya Muhammad, ceritakan kepadamu ya Muhammad alaihim, kepada mereka orang-orang kafir Mekah, Nabi Ibrahim, kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, mari kita lihat kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Iz qala li abi wa qaumi ma ta'budun. Ketika berkata Nabi Ibrahim kepada ayahnya, kepada kaumnya, ma ta'budun, apa yang kalian sembah? Hai ayahku, hai umatku, apa yang kalian sembah? Qalu, mereka berkata. Siapa ini? Ayahnya dan orang-orang Namrus itu ya, Namrus dan semua rakyatnya itu. Ya, mereka menjawab, na'mudu asnaman, kami menyembah patung, kami menyembah berhala, fanazallu laha akifin, lalu kami senantiasa kepada patung, kepada berhala, akifin, orang-orang yang iktikaf, orang-orang yang tekun ibadah menyembah kepada patung-patung itu. Kita ketahui bahwa ayahnya Nabi Ibrahim yang bikin patung yang disembah oleh siapa? Ya, rakyatnya itu, Namrus dan bala tentaranya. Ya kan? Bala tentaranya itu menyembah. Tuh, Allah Akbar. Ini
Jadi jangan heran bahwa ada orang yang orang yang soleh ayahnya kafir. Ada nggak? Banyak. Ya seperti ini. Nabi Ibrahim ayahnya kafir. Ada seorang suami istri kafir. Contohnya siapa? Nabi Lut. Ada seorang ayah anaknya yang kafir. Nabi Nuh alaihissalam. Ada yang istrinya solehah tapi suaminya kafir. Asiyah istrinya Fir'aun. Jadi jangan heran kalau misalnya nanti kita ketemu sama orang ayahnya kafir, anaknya muslim. Seperti Ustadz Felix Sow, itu kan ya. Ya ke Ustadz Anthony Syafi'i itu ayahnya masih kafir, Pak. Maka dia selalu berdoa kepada Allah, nangis berdoa kepada Allah supaya ayah diberikan hidayah, ibu diberikan hidayah. Ya kan? Ada istrinya kafir, ada. Nauzubillah min dzalik. Seperti Nabi Lut alaihissalam. Nah, ini ayahnya Ibrahim nih, buat patung dia, disembah. Dan bukan hanya menyembah, dia saking hebatnya ini, dia akifin. Makanya akifin ini kan kalau kita kan i'tikaf. Orang i'tikaf itu di masjid ngapain, Pak? Ibadah, zikir, ya, muhasabah, baca Al-Quran. Nah, akif ini benar-benar nyembahnya itu bukan sekedar nyembah, benar-benar saking taatnya kepada patung itu menyembahnya benar-benar gitu, tekun banget ibadahnya. Ini siapa? Pengikutnya Namrus. Qala, Nabi Ibrahim berkata ayat 72. Hal yasma'unakum ittad'un. Apakah patung-patung ini bisa mendengar kalian ketika kalian sembah? Ketika kalian berdoa, apakah patung itu mendengar? Kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, iya kan? Namanya patung. Au yanfa'unakum, atau patung ini bisa memberikan manfaat kepada kalian. Au yadurrun, atau patung ini berikan mudarat kepada kalian. Ini dakwah pertama Nabi Ibrahim kepada patung. Kita ketahui Pak, Nabi Ibrahim ini kan Khalilullah, kekasih Allah. Namanya kekasih, Pak. Yang diminta pun pasti dikasih. Tapi Nabi Ibrahim diangkat dari kasih Allah tuh enggak ujuk-ujuk. Mengalami apa? Ujian yang maha berat. Ya, maha berat. Ujiannya ini menghadapi orang yang menyembah patung. Ujiannya menghadapi ayah kandungnya sendiri. Ya kan? Gimana, Pak? Kalau berdakwah kepada orang lain mungkin mudah, tapi berdakwah kepada ayah sendiri lebih sulit ini. Dan ayahnya yang bikin lagi patung, gimana? Yang bikin Tuhan. Aduh, ya ini berat banget kan dakwah kepada orang yang keluarga sendiri. Allah Akbar. Ujiannya berat, ujian dari keluarga sendiri. Makanya ujian Nabi Ibrahim itu Pak panjang, berat banget. Ujian dari ayahnya. Setelah itu ujian dibakar hidup-hidup. Setelah itu ujian ya punya istri paling cantik, tapi nggak punya anak. Sarah itu paling cantik. Saking cantiknya itu Namrus itu pengen ngambil supaya Sarah ini milik istrinya karena wanita paling cantik. Kenapa Nabi Ibrahim bisa mempersunting Siti Sarah? Karena Nabi Ibrahim juga kaya raya, Pak. Saking kayanya Nabi Ibrahim tuh setiap tahun berkurban 1000 ekor kambing, 300 sapi, 100 ekor onta. Jadi kalau dikurus rupiahkan sekitar 13 miliar. Mana ada orang kaya di Indonesia kurbannya sampai 13 miliar, ada nggak, Pak? Nggak ada. Orang sapi limosin aja bangganya luar biasa. Wah, limosin ini 100 juta. Nggak ada apa-apanya sama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu 1000 ekor kambing, 300 sapi, 300 bukan 100, 100 ekor onta, sekitar 13 miliar lah kalau kira-kira. Dan itu bukan sekali, setiap tahun, Pak. 80 tahun beliau berkurban begitu. Akhirnya kan rakyatnya terkagum-kagum. Hai Ibrahim, ente ini kok luar biasa setiap tahun kurbannya. Nabi Ibrahim manusiawi. Hai umatku, jangankan cuma sapi, kambing, onta. Seandainya kalau aku punya anak, akan aku sembelih juga. Nah itu pernah ngomong begitu tuh. Makanya ditagih oleh Allah kan. Ketika punya anak namanya Ismail disuruh sembelih. Itu ceritanya. Ceritanya tuh awalnya. Itu Nabi Ibrahim tuh kaya. Makanya dia bisa mempersunting. Jadi kalau pengen bapak kawin lagi, cantik, kaya dulu.
umur 70 tahun, istrinya 17 tahun, cantik banget Pak. Mau nggak? Mau. Kenapa? Kaya. Kan perempuan kan sangat penting apa? Fulus. Ada fulus, mulus. Nggak ada fulus, iya tuh kan. Susah. Perempuan itu nggak lihat aki-akinya Pak, nggak lihat tuanya, nggak lihat. Yang penting lihat apanya? Perempuan kan mata duitan. Iya. Perempuan itu ya apa? Cemburuan, mata duitan. Cemburuan bisa hilang karena ngaji dia, tapi mata duitan nggak bisa hilang Pak. Dan itu memang udah dari dulu, dari sononya. Kenapa surga itu menceritakan tentang bidadari, nggak pernah bidadara, nggak ada kan? Karena laki-laki pengennya perempuan. Kenapa surga itu menceritakan tentang emas berlian? Karena diinginkan oleh perempuan. Memang begitu. Nanti surga itu kan perempuan tuh sibuk dengan emas berliannya. Makanya kalau laki-laki sibuknya dengan apa? Bidadari. Iya kan? Emang itu kodrat Pak, fitrah. Fitrahnya begitu. Fitrahnya begitu. Perempuan sukanya harta, laki-laki sukanya perempuan. Iya, ya, itu udah fitrah dari sononya. Nabi Adam di surga semuanya ada kan ya? Ada semua. Tapi dia kesepian, pengen apa Pak? Pengen perempuan. Makanya wajar. Ya kan ya? Wajar. Tuh. Qalu, mereka ngomong begini nih. Bal wajadna aba'ana kajaka falun. Mereka ngomong nih, semua umatnya Nabi Ibrahim. Tetapi kami mendapati bapak kami demikianlah kami lakukan. Jadi katanya mereka itu nyembah patung itu karena bapak kami nyembah patung. Kakek kami menyembah patung, nenek kami menyembah patung. Ini yang kami lakukan. Gitu. Ya kan? Ya Allahu Akbar. Sampai bapak lu juga kan nyembah patung juga tuh yang bikin lagi gitu kata. Kira-kira lah begitulah. Ya kan? Bapak lu juga nyembah patung. Ada aja. Qala. Nabi Ibrahim pun ngomong begini. Afara'aytum ma kuntum ta'budun? Apakah kalian melihat, merenung, memikirkan apa-apa patung-patung yang kalian sembah itu? Ya, bisa ngomong nggak? Bisa bicara nggak? Kan nggak bisa. Coba pikirkan. Nah, ini Nabi Ibrahim ini cerdas dia, ngajak supaya berpikir. Benar nggak itu patung bisa memberikan manfaat, bisa memberikan mudarat, bisa mendengar, bisa memberikan kamu kaya dan sebagainya? Mana itu? Ya kan? Qala, ya mana ayat berikutnya? Antum wa abaukum aqdamun. Kalian, bapak-bapak kalian, aqdamun yang terfa'innahum aduwwun li illa rabbal alamin. Sungguhnya mereka itu adalah musuh bagiku kecuali Rabbul alamin. Ya, ini kata-kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa semuanya menjadi musuh, walaupun ayahnya sendiri menjadi musuh. Kenapa? Karena mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala, kan? Allazi khalaqani wa huwa yahdin. Dialah Allah Rabbul alamin yang menciptakanku. Dialah Allah yang memberikan petunjuk untukku. Itulah Allah. Sembahlah Allah. Ya, dialah Allah. Allah yang memberikan petunjuk. Allah yang memberikan hidayah. Ya kan? Kemudian wallazi wa yut'imi wa yaskin. Dialah Allah zat yang memberikan makan kepada saya, memberikan minum kepada saya, kepadaku. Artinya adalah Allah lah yang memberikan aku rezeki. Allah lah yang menundukkan alam semesta ini, awan, bumi, semuanya. Ya kan? Yang membuat saya bisa makan, yang membuat saya bisa minum, Allah. Allah yang memberikan rezeki. Maka kita harus yakin Pak, rezeki itu Allah yang menakdirkan. Kan sekarang orang ada yang tidak yakin dengan rezeki dari Allah. Padahal Allah pun sudah mengatakan wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada binatang melata di bumi ini kecuali rezekinya dijamin Allah. Kalau yakin dengan rezeki dijamin Allah, kita tidak mungkin judi, tidak mungkin korupsi, tidak mungkin mencuri. Ya kan? Karena kita yakin dengan rezeki dari Allah. Kenapa orang sekarang menghalalkan segala cara asal kaya, asal punya uang? Karena dia tidak yakin rezeki jaminan Allah. Padahal rezeki itu sudah dijamin oleh Allah. Ya kan? Allazi wa ijamaritu wa yaskin yashpin ayat 80.
Apabila aku sakit, dialah Allah yang menyembuhkan aku. Tuh kan? Ini dakwahnya Nabi Musa kepada orang-orang yang menyembah patung tuh. Sembahlah Allah Rabbul Alamin yang menciptakanku, yang memberikan hidayah kepadaku, yang memberikan makan, yang memberikan minum, memberikan rezeki. Kalau aku sakit, dialah yang menyembuhkanku, Allah. Makanya kita harus yakin, Pak. Berobat, minum obat ke dokter itu syariat. Tapi yang menyembuhkan Allah. Kadang-kadang kita ini salah ngomong. Salah ngomong gimana? No, berobat ke dokter. Oh no, kamu akan sembuh dah. No, minum obat ini nih, kamu akan sembuh. Salah. Melalui dokter ini Allah sembuhkan penyakit saya. Begitu kalimatnya. Melalui obat ini Allah sembuhkan penyakit saya. Melalui, Pak, wasilah. Jadi bukan obat yang menyembuhkan, bukan dokter yang menyembuhkan, Allah yang menyembuhkan. Maritu wa yaspin. Wallazi yumituni summa yuhyin. Dialah Allah zat yang mematikanku dan kemudian menghidupkanku. Maksudnya Allah yang mematikan aku, nanti kan mati nih, nanti dihidupkan lagi oleh Allah. Kapan? Ketika padang mahsyar aku dihidupkan lagi oleh Allah. Wallazi atma'u ayyghfira li khati'ati yaumiddin. Dialah Allah zat yang aku sangat harapkan ampunan untukku, khati'ati, kesalahan-kesalahanku, dosa-dosaku, yaumiddin, pada hari kiamat. Artinya aku mengharapkan seluruh dosaku diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat terakhir, ayat 83. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Ini doa luar biasa nih. Nabi Ibrahim itu berdoa, Pak. Doanya begini, Pak. Rabbi, ya Allah, ya Tuhanku, habli, berikanlah, karuniakanlah, anugerahkanlah kepadaku hukman, hikmah. Apa hikmah ini? Ada yang menjelaskan hikmah ini adalah ilmu. Ada yang menjelaskan hikmah ini adalah mukjizat, ya, artinya ilmu lah, hikmah. Jadi begini, Pak, hikmah ini adalah ilmu. Kalau orang kiai-kiai dulu namanya ilmu ladunni, ilmu dari Allah. Allahumma alimni min ladunka ilman. Ya Allah, kenalkan hamba ilmu dari sisimu. Itu hikmah namanya. Jadi ilmu tidak lewat proses kuliah, sekolah, pesantren, tapi lewat ibadah, dekat sama Allah. Makanya dalam Al-Quran Al-Baqarah apa? Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, aku akan berikan ilmu kepada kalian. Ya kan? Banyak orang yang Allah berikan ilmu karena kedekatan dia kepada Allah. Tapi memang lewat mursyid, harus ada guru. Harus ada guru, Pak. Kalau nggak ada guru nanti bahaya. Ya seperti Gupron itulah. Gupron itu kan nggak jelas gurunya. Orang pengamen sih. Pengamen ngaku-ngaku jadi keturunan siapa? Al-Bantani. Pangeran apa tuh? Wah, macam-macam lah. Ya ngomongnya aneh-aneh. Wah, ini nggak jelas nih. Anehnya kok banyak yang ikut. Ini aneh nih. Astagfirullah. Ini orang gila kok diikutin nih namanya. Ya kan ya? Oh ya kan? Waduh, bisa ngomong dengan malaikat Jibril. Astagfirullah. Penjaga neraka, malaikat Munkar dan Nakir. Makoli. Astagfirullah. Ya, hati-hati, Pak. Jadi ini doanya Nabi Ibrahim boleh diamali nih, Pak. Rabbi habli hukman. Ya Allah, karuniakan kepadaku ilmu, hikmah. Wa alhiqni bis salihin, dan gabungkanlah aku bersama orang-orang yang soleh. Masukkan aku bersama orang-orang yang soleh. Ya. Dalam hadis Rasulullah ditambahkan Allahumma ahyina muslimin wa amitna muslimin walhaqna bis salihin ghayra jazayan la mubaddilin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan Islam, matikan aku dalam keadaan Islam, masukkan aku bersama golongan orang-orang yang soleh, bukan orang-orang yang kecewa dan bukan orang-orang yang diganti, orang-orang yang soleha, orang yang soleh. Inilah doanya Nabi Ibrahim. Rabbi habli hukman walhiqni bis salihin. Amin. Insyaallah minggu depan ayat selanjutnya tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam.